Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mau upload short video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang akan mulai ekspor ke Arab Saudi dan secara tren saat ini masih mencoba untuk break resisten kuatnya. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham untuk melihat bagaimana potensi minggu depan setelah harga komoditinya 3 hari terakhir ini bergerak naik. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul Cuan harga batubara cerah 3 hari beruntun. Jadi, pemberitaan ini keluar tanggal 29 Juni, bisa kita baca, harga batubara kembali menguat pada perdagangan hari Rabu. Jadi dari Senin sampai Rabu, harga batubara sudah menguat 3% lebih. Sekarang kita coba lihat bagaimana pergerakan saham-saham di sektor ini. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya atau minggu depan bisa kita lihat. Yang pertama, Adro. Jika kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini trennya memang sideways. Ya, sebelumnya memang bergerak downtrend setelah gagal break garis EMA 150. Setelah terus bergerak turun pada saat mendekati harga 2000, Adro bisa bertahan dan rebound. Tapi bisa kita lihat mencoba untuk break 2300, Adro ternyata memang masih gagal break. Dan satu minggu terakhir memang terlihat melemah dan saat ini berada di sekitar harga 2200. Jadi saat ini ada support minor di sekitar 2200 setelah gagal break 2300. Dan hari Selasa kemarin, Adro masih naik 0,9% ke harga 2230. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan di sini, kenaikan hari Selasa kemarin ada akumulasi dan asing jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini terlihat kembali masuk akumulasi saham Adro. Dan dari sebelumnya memang asing sudah mulai masuk akumulasi saham Adro ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Adro masih menarik untuk dipantau karena saat ini sudah mulai terbentuk pola high low. Jadi saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya walaupun memang saat ini belum bisa kita konfirmasi apa-apa karena masih berada di bawah garis EMA 50. Selama masih gagal naik di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 2470, Adro memang secara tren masih belum oke. Jadi masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Tapi selama masih kuat di 2200, saya lihat Adro masih ada potensi untuk kembali rebound minggu depan untuk mencoba break 2300. Apabila berhasil break, baru target berikutnya itu di garis EMA 50 sampai 2500. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat sekitar harga 2000-an, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold dengan trailing stop di 2200. Selama masih kuat di atas target harga ini, saya lihat Adro masih ada potensi minimal ke 2470 sampai 2500 untuk kedepannya. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya tetap wait and see dulu dan tunggu di sekitar 2200 minggu depan. Apabila Adro terlihat minggu depan kembali mengetes 2200 masih kuat bertahan, plus teman-teman pantau juga terlihat masih terus ada akumulasi, Adro misalnya masih menarik untuk coba entry untuk swing trade atau hold saja selama 2200 tidak terlewati. Sekarang kita coba lihat saham lainnya, saham Indi. Jika kita perhatikan hampir mirip pergerakannya dengan Adro, saat ini juga masih sideways. Setelah berhasil rebound dari harga sekitar 1700-an. Setelah berhasil rebound bisa kita lihat Indi mencoba untuk break harga 2000 yang saat ini masih merupakan resisten psikologis, masih gagal break dan satu minggu terakhir memang terlihat melemah. Jadi hampir mirip pergerakannya dengan Adro dan jika kita perhatikan sama untuk Indi support terdekatnya itu di sekitar 1900. Jadi beda 100 dari resisten di 2000. Dan setelah gagal break harga 2000 kembali melemah dan saat ini tertahan di 1900. Jadi saat ini resisten kuat di 2000 karena ini resisten psikologis. Di atasnya ada resisten EMA 50 di sekitar 2050. Dan garis MACD untuk Indi saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk Indi bisa kita lihat kenaikan hari Selasa kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing hanya melakukan sedikit akumulasi. Jadi Indi walaupun secara candle pergerakannya hampir mirip dengan Adro, tapi untuk Indi tidak ada akumulasi pada perdagangan hari Selasa. Beda dengan Adro yang jika kita pantau memang dalam beberapa hari terakhir atau pada saat mendekati harga 2000 sudah mulai ada akumulasi dan secara pergerakan sudah mulai bergerak naik. Sedangkan Indi jika kita perhatikan pada perdagangan hari Selasa kemarin tidak terlihat ada akumulasi.
Jadi apabila teman-teman pengen entry, misalnya paling aman untuk Indi itu adalah coba tunggu di sekitar 1800-an untuk entry-nya. Daripada tunggu di sekitar 1900, walaupun ini juga merupakan support, tapi saya lihat support 1800 akan lebih kuat daripada support 1900. Saya paling aman tunggu Indi terkoreksi dulu di sekitar 1800-an. Apabila masih bisa bertahan rebound dari 1800, Musa bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek tetap di 2000 sampai garis EMA50 karena ini merupakan resisten kuat. Karena selama masih gagal break, sama ini juga trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Selanjutnya saham Bayan, jika kita perhatikan saat ini juga sama, saat ini sideways mencoba untuk break garis EMA 150. Untuk saham Bayan masih gagal break dan hari Selasa kemarin turun 3% lebih ke 15.500. Dan untuk support bisa kita lihat saat ini di harga 15.000. Karena sebelumnya mencoba untuk break garis EMA 150 gagal break, mengetes 15.000 masih bisa bertahan dan rebound. Dan garis MACD terlihat untuk saham Bayan masih bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 3% lebih ini juga sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing memang terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk saham Bayan karena saat ini masih sideways, paling aman apabila mau coba entry itu tunggu di sekitar 15.000. Atau lebih amannya lagi, tunggu Bayan berhasil break garis EMA 150 baru teman-teman ikut entry. Karena apabila terkonfirmasi break secara trend, Bayan berpotensi untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend kembali. Dengan target jangka pendek apabila berhasil break garis EMA 150 itu di sekitar harga 18.000. Dan selanjutnya ITMG, jika kita perhatikan cara tren juga saat ini sideways, tapi masih jauh berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 27.475. Jadi beda dengan teman-teman tadi yang saya bahas, rata-rata sudah berhasil rebound walaupun sideways tapi dekat dengan garis EMA 50 atau 150. Sedangkan TMG saat ini masih lumayan jauh dengan garis EMA 50. Apalagi dengan garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 32 ribuan. Dan jaraknya lebih jauh lagi, dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini memang masih bergerak naik. Untuk TMG bisa kita lihat kenaikan hari Selasa kemarin terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi juga, tapi asing jika kita pantau satu minggu terakhir terlihat mulai masuk akumulasi saham ITMG. Jadi ITMG cara tren karena saat ini masih sideways dan beberapa hari terakhir atau satu minggu terakhir candlenya juga masih bergerak dengan range harga yang lumayan sempit. Paling aman menurut saya adalah tetap tunggu kembali di sekitar 23.000 sampai 23.500 untuk entry-nya. Itu akan lebih oke apabila bisa dapat di sekitar target harga ini pada saat ITMG turun mengetes target harga ini dan rebound. Dan bisa hold terus selama support ini tidak terlewati dengan target jangka pendek bisa di 25.800 sampai garis EMA 50 untuk target take profitnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.